Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1B? Soleh dan solehahnya Ustazah Tiwi. Semoga anak-anak insyaallah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Alhamdulillah tadi anak-anak sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga dengan anak-anak membaca doa Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada anak-anak dalam berjihad menuntut ilmu. Oke, hari ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 6. Di pembelajaran 6 ini kita kembali belajar tentang ungkapan pemberitahuan dan perbandingan angka ya, lebih banyak, lebih sedikit atau sama dengan. Oke. Di pembelajaran 6 ini diawali dengan bungkus kemasan makanan ikan. Anak-anak perhatikan gambar di samping. Di situ contoh bagian belakang bungkus kemasan makanan ya. Biasanya di setiap makanan, baik itu makanan berat yang ditaruh di plastik atau makanan ringan, bagian belakangnya itu ada beberapa informasi yang anak-anak dapat ya, terutama tentang gizi atau kandungan yang ada dalam makanan tersebut. Apa saja pemberitahuan yang dapat kamu temui pada bungkus kemasan tersebut? Nah, contoh di sini ada bungkus kemasan makanan ikan. Apa saja sih yang ada atau informasi yang ada di bungkus makanan tersebut? Nah, yang pertama itu ada bahan protein lemak ya. Ada tepung ikan, tepung kedelai, bungkil kelapa, tepung jagung, dedak halus, tepung tapioka. Nah, bahan-bahan ini jika diteliti di laboratorium mengandung protein ya dengan kadar yang sudah tertulis di makanan tersebut dan juga kandungan lemak yang ada di kemasan tersebut. Nah, tadi kandungannya ya, ada mereknya. Yang pertama mereknya makanan, bungkusan makanan ikan tersebut. Mereknya di situ adalah merek Super. Nah, itu juga termasuk pemberitahuan ya, informasi yang bisa anak-anak dapatkan, yaitu yang pertama adalah nama dari bungkusan makanan ikan tersebut. Yang kedua,
bahan makanan. Nah, jadi selain nama, anak-anak bisa mengetahui tentang bahan makanan apa saja yang dibuat atau bahan makanan, asal bahan dari pembuatan makanan ikan tersebut. Apa saja bahannya? Di situ kan sudah tertera jelas ya. Ada tepung ikan, tepung kedelai, bungkil kelapa, tepung jagung, dedek halus, tepung tapioka. Nah, itu termasuk jenis bahan-bahan dasar untuk membuat makanan ikan. Lalu yang ketiga, nah di situ ada gambar ya. Jadi bungkusan tersebut tidak boleh terkena air hujan ya. Di situ kan sudah ada gambar tidak boleh terkena air hujan ya. Karena jika bungkusan apapun itu ya, jika terkena air hujan terutama makanan akan bisa merusak kualitas dari makanan tersebut. Lalu selanjutnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, di situ juga ada gambar. Ada gambar orang sedang membuang sampah di tong sampah. Berarti memberitahukan atau menginformasikan bahwa setelah makanan ikan itu habis, ya sudah dikonsumsi oleh ikan, sudah habis tinggal bungkusnya saja, harus segera dibuang di tong sampah. Lalu yang kelima, jauhkan dari cahaya matahari. Nah, supaya kualitas dari makanan ikan tersebut tetap terjaga, selain kita menghindari air hujan ya, biar tidak masuk dalam bungkusan tersebut, kita juga harus menjaga bungkusan makanan ikan tersebut dari teriknya matahari ya, karena air hujan dan teriknya matahari juga bisa merusak kualitas dari makanan ikan tersebut ya. Nah, mungkin itu tadi informasi yang kita bisa dapat di bagian belakang sebuah bungkusan makanan ikan ya. Anak-anak juga bisa mengambil contoh kemasan yang lain, bisa dari kemasan makanan ringan atau kemasan makanan berat yang lain ya, yang bisa atau yang biasa dibungkus oleh plastik, oleh kemasan. Nah, biasanya di situ tertera berbagai macam informasi seperti tadi ya. Nama mereknya, kandungannya apa saja, terbuatnya dari bahan apa saja, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana cara membuangnya. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mengulang lagi, belajar lagi tentang perbandingan bilangan. Nah, anak-anak kan sudah mengetahui ya bilangan apa saja. Dari bilangan 40 sampai 100 ya, sudah bisa mengerti. Ada berbagai macam bilangan. Nah, sekarang kita belajar untuk membandingkan dua bilangan tersebut dengan mengisi titik-titik menggunakan kata lebih dari atau kurang dari. Nah, yang pertama, di situ ada angka 66,87. Nah, anak-anak bandingkan lebih dari atau kurang dari. Nah, biasanya biar lebih mudah, anak-anak mengingat urutan angkanya ya. Dari 40, 41 sampai dengan 100 diingat-ingat urutan angkanya. Nah, kalau 66 itu kan sebelum ya.
sebelum 87. Nah, biasanya kalau sebelum itu bilangannya lebih sedikit atau bisa disebut 66 kurang dari 87. Lalu yang kedua, 98,43. Nah, anak-anak lihat urutan bilangannya. Kalau bilangan yang pertama itu lebih besar, ya, lebih banyak bilangannya, berarti bilangannya lebih dari bilangan yang kedua. Lalu selanjutnya 77,75. Nah, 77 itu bilangannya lebih banyak dari 75. Jadi nilainya 77 lebih dari 75. Nomor 4. Sebentar. Oke, Ustazah lanjut lagi. Di situ bilangan 65 dibandingkan dengan 54. 65, anak-anak bisa melihat bahwa 65 itu bilangan sesudah 54 ya. Biasanya bilangan yang sesudah dari bilangan tersebut nilainya lebih besar, berarti 65 lebih banyak dari 54. Lalu nomor 5, 46 dibandingkan dengan 88. Nah, ini bisa Ana perhatikan bahwa bilangan 46 itu letaknya sebelum 88 ya, sebelum jauh sekali dari 88. Nah, biasanya angka atau bilangan yang sebelum dari bilangan tersebut nilainya lebih kecil. Nah, berarti 46 itu kurang dari 88. Oke, nah kalau tadi anak-anak belajar tentang perbandingan, membandingkan dua angka. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan angka-angka ya. Mulai dari yang terkecil atau dari yang terbesar. Nah, di situ ada dua soal yang mengurutkan dari yang terkecil. Yang ke-1 di situ ada angka 47, 87, 67, 77, 57. Oke, kita lanjut. Di situ ada bilangan 47, 87, 67, 77, 57. Nah, perintahnya diurutkan dari yang terkecil. Nah, anak-anak melihatnya puluhannya ya, puluhannya dulu. Di situ puluhan yang paling terkecil berapa? Ya, angka 4 ya, berarti 47. Nah, urutannya berarti 47, 57, 67, 77, lalu yang terakhir adalah 87 ya. Dilihat dulu bilangan puluhannya. Lalu nomor 2. Di situ ada angka 65, 55, 45, 85, 75. Nah, kita urutkan dari anak-anak lihat dulu angka yang puluhannya itu yang terkecil berapa. Nah, sama ya. Yang terkecil adalah puluhannya 4, berarti 45. Nah, berarti urutannya dari yang terkecil yaitu 45, 55, 65, 75, dan 85. Lalu yang di bawahnya, anak-anak
mengurutkannya dari bilangan yang terbesar. Nomor 1, kira-kira bilangan yang terbesar bilangan berapa? Coba anak-anak lihat puluhannya itu, angka pertamanya yang paling besar bilangan berapa? Iya, puluhannya itu ada angka 9, berarti 96. Jika diurutkan dari yang terbesar berarti 96, 76, 56, 36, dan yang terakhir adalah 16. Lalu nomor 2. Dilihat lagi bilangan yang menempati puluhan paling besar. Di situ ada 90 ya. Berarti 97. Jadi urutannya dimulai dari 97, 77, 72, 67 dan 64. Nah, sini ya angka-angkanya sudah tertera. Jadi dilihat dari bilangan yang menempati puluhan. Bilangan yang pertama menempati puluhan, bilangan berapa? Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri, kita bisa menarik kesimpulan bahwa hari ini anak-anak belajar tentang ungkapan pemberitahuan yang atau informasi yang anak-anak bisa dapat dari suatu produk kemasan ya, yang bagian belakang. Di situ ada nama merek, ada bahan makan atau bahan dasar dari suatu produk itu, kandungannya apa saja, lalu bagaimana cara menyimpannya, lalu bagaimana cara membuangnya. Di situ informasi yang bisa anak-anak dapat dari suatu produk makanan. Selain itu, tadi anak-anak juga belajar tentang membandingkan dua bilangan ya. Dengan melihat bilangannya dengan teliti, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau angkanya lebih besar berarti dia ada lebih dari angka setelahnya. Kalau bilangannya kecil berarti kurang dari ya. Lalu tadi anak-anak juga belajar mengurutkan bilangan-bilangan antara 40 sampai 100. Di situ anak-anak pertama melihat bilangan yang menempati nilai tempat puluhan. Puluhannya apa dulu? Angka berapa dulu? 4, 6, 7, 8 atau 9. Jika kecil berarti 4 ya. Jika besar diawali dengan bilangan 90-an. Nanti tinggal belakangnya satuannya menyesuaikan bilangan yang sudah tertera. Mungkin seperti itu ya penyampaian dari Ustazah untuk pembelajaran daring hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Anak-anak selalu semangat belajar, selalu semangat menuntut ilmu, selalu semangat beribadah ya, supaya Allah meridhoi apa yang dicita-citakan oleh anak-anak. Oke. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, kita membaca doa setelah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani faradudahu ilayya inda hajati ilai wala tansani ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa yang tugas kemarin masih Ustazah tunggu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.